Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang sudi menyertai kami pada kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak bersama, namun saya tetap percaya bahwa kita semua adalah dalam satu. Saya percaya kita semua mempunyai hati yang sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi tanpa membawa masa, kita mulakan dengan doa dahulu sebelum pujian dan penyembahan. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kerana Engkau dapat terlibat untuk kebaktian ahad ini Tuhan. Kami berdoa dan berasa syukur kerana Engkau dapat memimpin kami semua ini Tuhan, terus dapat memerhatikan kami Tuhan di saat kami masih dalam kesusahan Tuhan, di saat kami masih dalam kesenangan Tuhan. Kami sangat bersyukur kerana Engkau tetap bersama kami Tuhan. Walaupun kita tidak bersama sementara waktu ini Tuhan, tapi kami tetap percaya bahwa hati kami adalah satu Tuhan. Hati kami tetap teguh dengan kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami semua ini Tuhan. Kami rasa sangat bersyukur kerana Engkau masih bersama dengan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi Tuhan akan kami memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami berdoa agar Engkau terus bersama dengan kami Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan ini Tuhan, Engkau berikan kami kuasa Tuhan, berikan kami sukacita Tuhan untuk terus memuji, untuk terus membawa nama Engkau lebih tinggi lagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terpuji nama-Mu Engkau Tuhan. Dengarlah doa kami semua ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita teruskan dengan lagu pujian yang pertama, Kau Tuhan yang benar. Bersama
namamu Tuhan. Baiklah, lagu yang seterusnya, Sukacita Bergelora.
Walaupun masa ini amat singkat Tuhan, tapi kami terus bersyukur, kami tetap happy, tetap bahagia dengan kehadiran Engkau Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi Tuhan akan kami mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh yang berkongsi Tuhan. Kami terus berdoa, terus bahwa yang perkongsian yang akan kami dengarkan akan jadikan iktibar, akan jadi panduan dalam hidup kami semua ini Tuhan. Kami berdoa agar semuanya akan ditetapkan dalam hati kami semua Tuhan. Akan kami selalu pikirkan, akan selalu kami hafalkan, akan selalu kami mengingatkan untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga dan juga jemaat Gereja BMBAU ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dengarlah doa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Jadi saya serahkan kepada yang berkongsi. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Semuanya adalah oleh karena kasih Tuhan yang telah memberikan kesempatan yang sungguh indah kepada setiap pribadi kita sehingga kita dapat mengadakan ibadah online pada minggu ini. Jadi untuk meneruskan ibadah kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan membawa kita dalam doa. Bapa kami yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, pagi hari ini kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bersama dengan kami dari awal sehingga selesai. Firman Tuhan yang disampaikan kami diberkati, setiap pendengar diberkati, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam sekali lagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudari sekalian dimanapun kita berada. Tema kita pagi hari ini adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati yang saya ambil daripada Roma 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mari sama-sama kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ini adalah teks firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati merupakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah itu tidaklah hanya sebatas sebuah persekutuan yang melakukan upacara keagamaan di tempat-tempat tertentu, atau sebatas kegiatan liturgi pada waktu-waktu tertentu, dan atau urusan pribadi dengan Tuhan. Ibadah dalam konsep perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara yang dikasihi Tuhan, mempunyai arti pelayanan. Dalam istilah Ibrani disebut avoda, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut latreia. Dan
jadi istilah aboda merujuk kepada ibadah, dikuil dan khusus lebih mengarah dalam hal berdoa. Kalau kita lihat, ibadah sebenarnya merupakan suatu pelayanan yang dipersembahkan ataupun ketaatan kepada Allah. Tidak hanya dalam arti ibadah di bait suci, berdoa, tetapi juga dalam arti pelayanan kepada sesama. Kita boleh rujuk ayat daripada Injil Lukas pasal 10 ayat 25, saya tak baca ayat itu, dalam Matius 5 ayat yang ke-23, Yohanes 4 ayat 20-24, dari Yakobus 1 sampai 27. Nah, pertanyaan kita sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang perlu kita lakukan agar ibadah itu berkenan kepada Tuhan? Pertanyaan adalah, apa yang perlu kita lakukan agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan? Ini adalah pertanyaan. Nah, pertama, kita harus mempersembahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Ayat yang pertama. Arti mempersembahkan ialah menyerahkan diri secara total dalam keadaan hidup kudus yang berkenan kepada Allah. Hidup kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi bukan asal apa adanya, mempersembahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita. Tuhan berkata kepada Samuel tentang Daud. Katanya dalam 1 Samuel 16 ayat 7, dia katakan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Tuhan melihat hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat hati. Hati yang mengasihi, hati yang taat, hati yang murni, hati yang bersih. Ini yang diperhatikan Tuhan. Tuntutan Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati, bukan dengan separuh hati. Ulangan 6 ayat yang kelima. Bersungguh dengan sungguh-sungguh hati, dengan hati yang sungguh-sungguh. 2 Tawarik 16 ayat 9. Nah, jadi Raja Hizkia dinyatakan dalam firman Tuhan, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. 2 Tawarik 31 ayat yang ke-21. Jadi dia berhasil, kenapa? Karena melakukan tugasnya dengan segenap hati. Jadi serahkan hidupmu dengan segenap hatimu, bukan dengan setengah hati. Dan nyatakan seperti Nabi Yesaya, ini aku. Katanya, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Ini adalah sikap yang benar bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6:19 sampai 20. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mempersembahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Apa yang perlu kita lakukan agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan? Mempersembahkan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mampu memperbaharui pola pikir kita ataupun cara kita berpikir. Kita harus memperbaharui cara kita berpikir. Ayat yang kedua. Katanya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ayat yang kedua. Serupa dengan dunia harus dihindarkan, tetapi kita harus tampil berbeza. Hal-hal yang duniawi harus menjadi hal-hal yang rohani, dan ini dapat terjadi lewat pembaharuan budimu. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita sendiri dapat lihat apa yang dunia lakukan, apa yang anak Tuhan lakukan. Jadi
adakan perubahan, adakan perubahan cara kita berpikir, perubahan pemikiran kita atau pola kita berpikir. Bagaimana pelaksanaan perubahan dapat terjadi? Ini pertanyaan. Bagaimana semua itu boleh terjadi? Rasul Yakobus berkata, terimalah dengan lemah lembut firman yang telah tertanam. Ini satu hal yang harus kita perhatikan. Rasul Yakobus berkata, terimalah dengan lemah lembut firman yang telah tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, kalau kita lihat dalam Yakobus 1:21, sedangkan jiwamu terdiri dari 3 unsur. Jiwa kita terdiri dari 3 unsur, yaitu kehendak, pikiran, dan perasaan. Jadi di sini diperlukan firman, tetapi juga diperlukan kuasa Roh Kudus untuk memperbaharui pikiran kita. Memang betul, Roh Kudus memperbaharui pikiran kita. Rasul Paulus berkata, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan sebagai akibatnya kita akan berpikir seperti Kristus. Cara kita berpikir dan berbuat seperti Kristus. Mampukah manusia berubah? Ini pertanyaan. Mampukah manusia berubah? Saulus berubah, Zacchaeus berubah, karena mereka dijamah dengan kuasanya. Kita boleh baca dalam Kisah Para Rasul 9 dan Lukas 19. Jadi cara kita berpikir, apa yang kita perlu lakukan agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan, kita harus memperbaharui cara kita berpikir. Cara kita berpikir berubah, katanya. Yang seterusnya, ketiga, kita harus mampu menguasai diri dalam pelayanan. Apa yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, terimalah dengan tanggung jawab penuh atau gunakan dengan kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh hati. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, katanya dalam ayat yang ketiga itu. Tetapi jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Memang betul, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ayat 7 dan 8. Nah, jadi pesan Rasul Paulus agar kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus ikhlas, dengan rajin, dengan sukacita. Ayat yang kelima. Jadi hamba yang malas dan tidak berguna akan dibuang oleh Tuhan. Dalam Matius 25 ayat yang ketiga. Ini yang harus kita perhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi pertanyaan seterusnya untuk kita semua, apakah makna ibadah sejati itu? Apakah makna ibadah sejati itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa artinya? Apa makna ibadah itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, makna ibadah sejati itu dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ibadah sejati adalah ibadah sepenuhnya, totalitas, secara sepenuhnya, seluruhnya. Ibadah sejati bukanlah ibadah yang dilihat hebat, dilihat huha seperti itu. Dilihat wow. Ibadah yang sejati bukan yang dilihat hebat, yang orang lihat nampak hebat, wah menari apa semua. Pujian dia kita lihat, pemusik dia kita lihat, bukan seperti itu. Bukan diukur daripada tim praise and worship-nya dilihat sangat wow, sangat hebat. Walaupun kelihatan aktif di berbagai kegiatan gereja, tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya ibadah yang sejati itu, yang dimaksudkan ibadah yang sepenuhnya, bukan hanya diukur semata-mata karena tim pujian penyembahan dia hebat,
bukan karena semua pemimpin-pemimpinnya hebat kelihatan, tetapi ibadah sejati adalah ibadah yang sepenuhnya, artinya menyeluruh di dalam seluruh aspek hidup kita. Ada yang hebat memimpin, ada yang hebat memuji Tuhan dalam pujian penyembahan, tetapi kehidupan mereka lain, sebahagiannya tidak menunjukkan bahwa siapa mereka. Maksudnya seperti ini. Ada orang yang kelihatannya hebat sebagai pemimpin pujian penyembahan dan juga sebagai pemimpin di gereja, tetapi pada hakikat kehidupan mereka tidak mencerminkan dan tidak menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang Kristen yang sejati. Yang kita lakukan perlu kita perhatikan, ibadah sejati adalah keseluruhan hidup kita, bukan sebahagian, bukan setengah hidup kita. Hal ini diajarkan Paulus dalam ayat ini dengan mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan ataupun korban yang hidup. Saudara, kata mempersembahkan dalam bahasa Yunani kita dapat terjemahkannya adalah menyembahkan. Kembali, kata yang dipergunakan di sini menggunakan bentuk aktif. Berarti ibadah sejati adalah ibadah yang terjadi ketika kita secara aktif mempersembahkan, menyembah, mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan secara aktif. Itulah arti berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi berserah adalah kita berani menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dikuasai oleh Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja dan pemerintah di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita, dengan kata lain, kita juga harus berani menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang kelihatannya aktif melayani, aktif beribadah, tetapi kehidupan kita, kesaksian hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati. Jangan kita menjadi seperti itu. Di sini dikatakan ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang sepenuhnya seluruh kehidupan kita mencerminkan yang baik, yang menguatkan, yang mendorong, yang menjadi berkah. Itulah arti berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, saya menggabungkan konsep berserah dengan menyangkal diri. Ketika kita berserah, di saat yang sama kita menyangkal diri untuk mengatakan tidak kepada kehendak kita dan mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Hal ini diteladani sendiri oleh penulis surat Roma, yaitu Paulus sendiri. Paulus adalah salah satu Rasul Kristus yang telah ataupun yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus. Filipi 1:21. Dan di saat yang sama ia dapat mematikan kehendaknya yang berlawanan dengan kehendak Allah. Nah, jadi bila Paulus berani mematikan kehendak dirinya sendiri, kalau kita perhatikan, dan yang menjadi pertanyaannya juga, bila pula Paulus berani mematikan kehendak dirinya sendiri? Bila? Yaitu ketika Paulus mendapatkan suatu hambatan. Oke, kita boleh baca dalam 2 Korintus 12, 7 dan 9. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, para penafsir tidak sepakat ketika menafsirkan arti duri dalam daging. Dan dalam ayat itu, duri dalam daging. Ada yang menafsirkan duri dalam daging ini adalah penyakit. Paulus mempunyai penyakit. Ada juga yang menafsirkan bahwa itu adalah hambatan ataupun halangan dalam pelayanan Paulus.
Nah, jadi intinya hanya satu. Walaupun para penafsir tidak sependapat dengan hal ini, intinya hanya satu, yaitu tentangan hambatan dalam pelayanan Paulus. Apapun dia, boleh jadi berupa penyakit, boleh jadi hambatan ataupun halangan dalam pelayanan. Yang perlu kita perhatikan ketika Tuhan menguji Paulus dengan duri dalam daging, dan duri dalam daging, Paulus, kalau kita perhatikan di sini, pernah berdoa. Paulus pernah berdoa 3 kali. Dia memohon. Duri dalam daging itu kan. Paulus pernah berdoa 3 kali. Dia memohon agar Tuhan mencabut duri itu. Tetapi Tuhan menolongnya dan Paulus taat. Perhatikan di sini. Bahkan di dalam penderitaan, Paulus pun dengan berani tetap percaya kepada Tuhan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Jadi biarlah kita meneladani Paulus, biarlah kita mencontohi Paulus sebagai Rasul Kristus yang telah menjalankan apa yang diajarkannya sendiri dalam bahagian ini. Nah, jadi adalah suatu ketidakmasuk akal jika orang yang menyanyikan aku berserah. Ada lagu seperti itu kan, ini lagu lama, aku berserah, tetapi masih percaya kepada kehendak diri yang lebih baik daripada kehendak Tuhan. Wah, nyanyi saja aku berserah, tetapi sebaliknya masih lagi percaya kepada kehendak siapa? Diri sendiri. Jadi di sini harus kita perhatikan bersama bahwa makna ibadah sejati itu dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ibadah yang sepenuhnya secara menyeluruh di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ibadah sejati adalah ibadah yang kudus. Kalau tadi sepenuhnya, yang kedua adalah ibadah yang kudus. Inilah ibadah sejati. Bukan saja sebagai korban persembahan yang hidup, Paulus juga menasihatkan jemaat Roma pada waktu itu agar mereka juga mempersembahkan tubuh mereka sebagai korban yang kudus. Seperti lagu Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan selalu. Kudus. Kalau kita lihat, kudus berarti dipisahkan. Dipisahkan, dengan kata lain, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang kudus, yang berkenan. Berarti kita memiliki keunikan yang lain dari dunia ini. Ada perbezaan. Paulus bukan hanya mempersembahkan tubuh, bukan hanya mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang hidup, tetapi ia juga mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang kudus. Sebagai korban yang hidup dan yang kudus. Nah, jadi dari manakah ia mempersembahkan korban yang kudus itu? Ini pertanyaan, dari mana dia mempersembahkan korban yang kudus itu? Dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang telah menguduskan hidup Paulus, dan Roh Kuduslah yang menguduskan hidup para umat Tuhan. Menuntut kita untuk mempersembahkan tubuh yang telah dikuduskannya itu untuk dipakai guna untuk memuliakan Tuhan. Kepada jemaat di Korintus, Paulus mengajarkan konsep ini dalam 1 Korintus 6:19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Melalui 2 ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas bahwa
tubuh kita adalah bait Roh Kudus, atau dikuduskan Roh Kudus dalam penebusan Kristus, sehingga kita harus memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Kata tubuh baik di dalam Roma 12 ayat 1 maupun 1 Korintus 6 19 sampai 20 sama-sama menggunakan kata Yunani soma. Kalau kita lihat daripada bahasa aslinya, karena Roh Kudus yang telah menguduskan tubuh ataupun hidup kita, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai korban yang kudus bagi Tuhan, karena berbeza dari Juru. Ini yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, ibadah sejati adalah ibadah yang menyenangkan Allah. Menyenangkan, itu lagu yang dulu famous lagu. Menyenangkan Allah, bukan hanya hidup yang kudus. Ibadah sejati adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Kata berkenan kepada Allah sama artinya menyenangkan atau memuaskan Allah, memuliakan Allah, menyenangkan Allah. Bagaimana ibadah dapat dikatakan menyenangkan Allah? Ibadah dapat menyenangkan Allah ketika ibadah dilakukan, apakah itu di gereja kah, di rumah kah, dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan memuliakan diri tetapi memuliakan Tuhan. Ibadah yang memuliakan diri adalah ibadah yang menggunakan segala cara untuk menyenangkan diri sebagai objek dan subjek ibadah. Ini dilakukan oleh orang-orang kafir yang kita lihat dan perhatikan dalam Alkitab. Mereka beribadah untuk mencari keuntungan, pujian yang sia-sia, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin orang memuji mereka. Wow, mereka adalah seperti ini. Tetapi kalau kita perhatikan ibadah yang sejati, ibadah yang berpusat pada Allah, yang menyenangkannya adalah ibadah yang hanya memuliakan Dia saja. Hanya ibadah yang memuliakan Dia. Dia adalah Tuhan. Bukan hanya ibadah, pelayanan kita kepada Tuhan pun juga demikian. Di dalam pelayanan yang menyenangkan Allah adalah pelayanan yang berpusat dari Allah, oleh Allah, dan bagi Allah saja. Roma 11:36. Sehingga pelayanan yang berpusat pada Allah adalah pelayanan yang tidak mencari keuntungan sendiri. Jadi bukan hanya ibadah, pelayanan kita kepada Tuhan pun demikian katanya. Di dalam pelayanan yang menyenangkan Allah tidak lain adalah pelayanan yang berpusat dari Allah. Semuanya datang dari Allah, bukan datang dari diri kita sendiri. Saudara ingat, ibadah yang sejati itu berpusat pada Allah. Sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah yang sejati itu bukanlah ibadah yang dilihat hebat, bukan dilihat wow, ataupun bukan semata-mata lihat kumpulan pujian penyembahannya yang dilihat hebat sekali, ataupun kelihatan aktif dan berbagai kegiatan gereja, banyak aktiviti sehingga tidak ada lagi ruang kosong, dipenuhi dengan kegiatan itu, ini dan sebagainya. Gereja agar orang dapat melihat bahwa wow, gereja ini banyak sekali aktiviti, wow, gereja ini banyak sekali yang mereka lakukan, wow, gereja ini bergerak seperti ini, wow, gereja ini maju, kelihatan maju, orang nampak dan sangat aktif dalam pandangan manusia. Tetapi ibadah sejati adalah ibadah yang sepenuhnya, artinya menyeluruh di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan hanya merasa puas dipuji orang lain, dilihat orang lain, wah gereja ini hebat, wah dia hebat untuk
beribadah, dia hebat untuk berkhotbah, hebat untuk menginjil, tetapi dari segi lain orang tersandung karena tingkah laku kita, tersandung karena perbuatan kita, tersandung karena perkataan kita, tersandung karena gerak-gerik kita. Ini yang harus kita perhatikan. Itu bukan ibadah yang sejati, tetapi seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita. Oleh itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan memahami dan belajar bersama tentang apakah ibadah yang sejati yang dimaksudkan dalam teks yang telah kita dengar bersama pada hari ini. Jelaslah bagi kita bahwa ibadah yang sejati itu adalah yang pertama, ibadah sepenuhnya, menyeluruh. Yang kedua, ibadah yang kudus. Yang ketiga, ibadah yang menyenangkan. Inilah ibadah yang sejati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan peluang yang sungguh indah untuk kami sama-sama belajar dan mendengar tentang firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan setiap para pendengar pada pagi hari ini, agar firman Tuhan yang disampaikan tidak disampaikan dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan dapat mendorong kami Tuhan supaya kami lebih memahami apakah yang dimaksudkan dengan ibadah yang sejati. Berkatilah kami semua dalam segala aspek kehidupan kami. Biarlah kami menjadi berkat kepada semua orang, kepada sesama kami ya Tuhan, supaya kami saling mendorong, saling memperhatikan, saling mendoakan satu akan yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dan kami percaya masa-masa yang kami pergunakan pada hari-hari yang akan datang ini, biarlah kami sentiasa menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang semakin kuat, teguh dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang.